masih pengen kan gajinya UMR gitu kan. Tapi kendalanya kayak gini, ya udah mau nggak mau terima aja kalau ada tawaran. Menurut saya jadi terlalu umum ya, makanya tidak bisa dijadikan sebagai stimulus ekonomi sebenarnya. Stimulus itu harus lebih spesifik. Siapa yang akan disasar, siapa yang kemudian terkena dampak pandemi yang paling parah. Harapan kita tuh nanti pemerintah akan menyediakan atau menyalurkan kita ke tempat-tempat untuk menerima kita para prakerja yang sudah punya sertifikat. Tapi kenyataannya ya sampai saat ini belum ada gitu. Iya, Waalaikumsalam. Sinta Komalasari sudah 2 tahun kesulitan mencari pekerjaan. Berbekal ijazah sekolah menengah kejuruan SMK, Sinta berusaha mendapat pekerjaan, terutama yang sesuai dengan jurusannya. Tahun 2018 lalu, ia lulus dari jurusan administrasi salah satu SMK swasta di daerah Jakarta Selatan. Susah sih ya, bener sih ya, ngerasanya tuh tambah susah lagi. Waktu lulus juga susah banget kan, udah naruh di mana-mana, nggak dapat panggilan. Karena sempat naruh lamaran, cuma mikir berita tadi berita banyak di PHK, pasti tambah susah sih pastinya ya, banyak banget tambah lagi bersaing kan semuanya yang pengangguran PHK kan, ngelamar lagi yang baru gitu, pasti susah lagi. Pengalaman kan semuanya yang udah di PHK kan sebelumnya. Sebagai anak sulung dari 2 bersaudara, Sinta berharap bisa menjadi tulang punggung keluarga. Ia bertekad mengambil peran menjadi kepala keluarga setelah sang ayah pergi meninggalkan mereka. Sinta tak tega melihat ibunya yang 1 tahun terakhir harus tetap bekerja, meski menderita rematik dan pengapuran tulang hingga sulit berjalan. Tapi apa daya, harapan tinggal harapan. Karena kesulitan mendapat pekerjaan sesuai dengan jurusan administrasi perkantoran yang dipelajari selama menempuh pendidikan di SMK, 2 bulan terakhir Sinta bekerja sebagai pengasuh anak tetangga. Ia digaji sekitar 200.000 per minggu. Ini tembak-tembakannya mana? Ambil. Pendapatan ini tak cukup membiayai keperluan keluarga. Alhasil sang ibu harus tetap bekerja meski sedang sakit. Sang ibu terpaksa menjadi buruh setrika pakaian dengan upah 500.000 per bulan. Ya mau nggak mau kan lagi kayak gini juga kan kondisinya, mau nggak mau terima aja kerjanya. Kan awalnya aku kan pengen tuh kerjanya di kantor, kalau terus juga gajinya semua orang pasti pengen kan gajinya UMR gitu kan. Terus tapi kendalanya kayak gini, ya udah mau nggak mau terima aja kalau ada tawaran. Tingkat pengangguran terbuka TPT lulusan SMK selalu menempati posisi tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya selama 3 tahun terakhir. Badan Pusat Statistik merilis tingkat pengangguran terbuka SMK tercatat sebanyak 8,92%, yakni sebanyak 1,42 juta orang pada Februari 2018. Sementara pada Februari 2019, TPT pengangguran lulusan SMK ada sekitar 8,63% atau sebanyak 1,38 juta orang. Tak jauh berbeda pada tahun sebelumnya, per Februari 2020 tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK tercatat sebanyak 8,49%, yakni sekitar 1,43 juta orang. Pandemi COVID-19 mengguncang dunia tak terkecuali Indonesia. Lebih dari 1,7 juta orang terdampak COVID-19. Sebanyak 380.000 orang diantaranya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sektor formal. Sementara 318.000 orang lainnya terdampak dari sektor informal. Berdasarkan hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memprediksi jumlah pengangguran dapat meningkat sebanyak 12,7 juta orang tahun depan. Pandemi ini bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa jadi minus. Nah, kalau minus ini kan berarti artinya akan banyak perusahaan tutup, akan banyak pekerja yang ter-PHK. Tentu para lulusan SMK jadi di samping lulusannya kurang siap pakai, tentu akan tersingkirkan dengan mereka-mereka yang ter-PHK yang sudah memiliki pengalaman kerja yang baik. Bisa jadi mereka hanya
merumahkan dalam tanda kutip ya pekerjanya. Nanti setelah kondisi membaik mereka tentu akan memanggil kembali para pekerja-pekerja tersebut, dan itu berarti menutup peluang distribusi dari lulusan SMK. Demi mengatasi masalah ekonomi akibat COVID-19, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja yang diprioritaskan bagi korban PHK. Program ini dinyatakan sebagai semi bantuan sosial. Meski pada awalnya program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia. Target yang disasar, pengangguran lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi agar memiliki bekal sebelum bekerja melalui sejumlah pelatihan. Program Kartu Prakerja ini adalah bantuan langsung kepada masyarakat. Jadi masyarakatlah yang menjadi pemegang kekuasaan untuk menggunakan baik itu pelatihan maupun uang tunai bansosnya. Kami berharap bahwa selama mereka ter-PHK sambil mencari pekerjaan baru atau selama mereka dirumahkan, mereka bisa terbantu dengan adanya insentif ini. Lulusan SMK kian sulit mendapat kesempatan bekerja di tengah pandemi. Lantas, bagaimana langkah negara menjamin lulusan SMK tetap terserap dalam lapangan kerja? Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016. Instruksi tadi adalah memberdayakan BUMN termasuk. BUMN bagaimana agar betul-betul link and match bagi SMK itu bisa berjalan dengan baik dengan di-backup dari dunia usaha industri, utamanya kepada perusahaan-perusahaan BUMN. Di SMK itu kita dorong mendirikan namanya Bursa Kerja Khusus BKK. Itu nanti kita hubungkan dengan market, dengan pasar kerja. Tujuannya tadi menjembatani, mempertemukan antara supply dan demand. Nah, perusahaan-perusahaan kita dorong juga kalau mau nyari karyawan nggak usah kemana-mana. Nggak usah pasang iklan, datanglah ke SMK, ke satuan pendidikan yang sudah ada bursa kerjanya. Program Kartu Prakerja menjadi solusi bagi warga terdampak COVID-19. Tapi polemik pelaksanaan Kartu Prakerja terus bergulir. Setelah 3 gelombang pendaftaran peserta Kartu Prakerja berjalan, kini negara memutuskan menunda pelaksanaannya. Harapan kita tuh nanti pemerintah akan menyediakan atau menyalurkan kita, tapi kenyataannya ya sampai saat ini belum ada gitu.